Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat serta kami muliakan Ibu Penceramah Ustazah Hajah Nawasana, yang terhormat Qari'ah kami Qari'ah kita yaitu dari anak-anak Dina Andriani, juga rekan kawan-kawan rombongan Maulid Habsyi Asyidun yang kami hormati, serta tuan rumah yang kami hormati, dan ibu-ibu, saudari-saudari para undangan yang kami muliakan. Adapun acara kita pada hari ini yaitu pertama pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan ayat surat Al-Quran, ketiga ceramah agama sekitar Maulid Nabi besar Muhammad SAW, keempat doa atau penutup. Untuk mengawali acara ini, maka untuk mengambil berkahnya mari kita sama-sama membuka dengan membacakan Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita masuki saja acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anaknya Dina Andriani. Kepada Dina Andriani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikianlah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh anak muda Dina Andriani. Kepada Dina Andriani diucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala padanya dan juga kepada saudara yang mendengarkannya. Marilah kita masuki acara pokok yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Nur Hasanah. Kepada yang terhormat Ibu Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sangat kami hormati, sayangi dan muliakan Sahibul Bait Ibu Hajah Rohani Sakulawargaan,
Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat beliau beserta anak keluarga berataan, hajat dunia, hajat akhiratnya. Demikian pula kita yang berhadir semata-mata karena takzim kepada baginda Rasulullah, takzim kepada ummul mukminin. Semoga segala hajat kita dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala permintaan kita dikabulkan oleh Allah, hajat keluarga kita pun juga dikabulkan oleh Allah. Berkat Rasulullah, berkat ummul mukminin. Insyaallah makbul. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kita berada di bulan yang teramat bersejarah. Di bulan ini terjadi 3 peristiwa penting. Yang pertama, pada hari tanggal bulan yang sama, pertama kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berpindah dari Mekah memasuki Madinah, dan beliau wafat juga pada hari yang sama. Hari lahir, hari pindah, berhijrah sampai hari wafat beliau lahir, berhijrah dan wafat tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Bukankah sesuatu peristiwa yang luar biasa? Subhanallah. Sehingga kata para salafus salihin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan malamnya lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Karena Allah menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran beliau, tanggal 12 Rabiul Awal bulan hari dari berhijrah dari Mekah ke Madinah, tanggal 12 Rabiul Awal pun beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ulun akan membacakan manaqib Ummul Mukminin. Siapkah mendengarkan? Sebelumnya kita baca salam dulu. Mudahan berkat Rasulullah diberkati. Abulan majat. Mudahan kawak ziarah ke makam Rasulullah ke Madinah, ziarah ke makam Ummul Mukminin di Makkahul Musyarrafah di Ma'la. Amin. Bertawaf di Baitullah, bersa'i, kemudian melangsungkan ibadah haji dan umrah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin Sayyidatana Khadijatul Kubra. Assalamualaikum ya Zawjata Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Umma Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Sayyidatana Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Assalamualaikum ya Umma Hasan ya Umma Husain. Assalamualaikum ya Umma Fatimah Az-Zahra Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah Sayyidah Aminah binti Wahab. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Amiral Mukminin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan wal Husain. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ulilahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Bahwasanya Allah memerintahkan melewat ayat ini seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah mencintai Rasulullah itu 100%. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita disuruh mencintai Rasulullah itu 100%. Nah, mencintai Nabi ini melebihi mencintai jiwa yang ada di dalam badan kita ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna aja Nabi iman seseorang di antara kalian kecuali diriku lebih dicintainya, melebihi mencintai ayah bunda, melebihi mencintai suami, melebihi mencintai putra putri. Mudah-mudahan kita diberi cinta yang sejati. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabika wa ahli baitil kiram wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami cinta yang sepenuh hati kami kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri dan keluarga Rasulullah, dan kepada orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Cintakan hati kami kepada seluruh amalan yang mendatangkan cintamu kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kabul nih berarti. Apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya kita cintai, maka kita memiliki kesempurnaan iman. Orang kalau sudah sempurna imannya masuk surga ada hisab. Amin. Ya Rabbal. Ada seorang wanita Ansar sahabiah. Ketika terjadi peperangan Uhud, ayah wanita Ansar ini ikut berperang. Semua saudara laki-lakinya 4 juga berperang. Lakinya 4 juga. 2 orang putra kesayangan buah belahan jiwanya 4 juga berperang. Begitu usai peperangan Uhud di Madinah nih, mudah-mudahan ke Madinah berangkat. Naik ke bukit Uhud ya. Ujar Nabi, inna Uhuda yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Sesungguhnya gunung Uhud ini mencintai kami. Subhanallah, kami pun mencintai mereka. Selesai peperangan di kaki bukit Uhud, datang laporan dari si perempuan ini. Utusan Mahabharata, wahai sahabiah, sesungguhnya peperangan Uhud sudah usai, namun ayahmu telah syahid. Semua saudara laki-lakimu telah gugur dalam peperangan. Demikian pula suamimu. Demikian pula anak-anakmu, 2 orang anakmu yang laki-laki itu semuanya wafat. Apa ala Rasulullah si perempuan yang ini? Rasulullah bang kayak apa? Kayak apa Rasulullah? Jadi jangan membawa kabar nih boy. Sebagaimana engkau kehendaki Allah selamatkan Rasulullah. Apa jawab beliau? Kullu musibah ba'daka shaghirah. Seluruh musibah ini aku anggap kecil asalkan Rasulullah tidak wafat. Hebatnya perempuan tuh. Ada tak umat tuh boy, ada stres, ada bakuria. Kayak apa aku makan abahnya kada kayak itu. Nah, dan diberi iman yang mantap. Amin.
Seluruh musibah dipandang kecil asal Rasul tidak wafat. Nah, sekarang ibu-ibu Rasulullah itu sudah wafat. Jadi musibah besar itu sudah lewat. Jadi apapun yang kita jalani dari sisa umur kita ini, musibah dan macam-macam, kita yakin itu untuk melebur dosa kita, menaikkan derajat kita, meninggikan istana kita di surga. Amin ya Rabbal. Jadi jangan ada nang basah bantal. Akur kah? Akur benar. Awas karena bila basahan bantal. Boleh jangan nangis, cuma jangan berkepanjangan. Karena keberadaan Rasulullah ini adalah anugerah yang paling agung, hadiah yang terindah dari Allah Ta'ala buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita meninggal dunia, yang pertama kali datang ke kubur kita adalah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Baru malaikat munkar nakir. Ulun kira amun Rasulullah hingga kita munkar nakir mundur tarator. Amin. Ya Rabbal. Begitulah Rasulullah itu Raufur Rahim, penyayang, semulia-mulia, selembut sekasih sayangnya seluruh wanita di dunia ini. Yang paling penyayang adalah wanita Quraisy. Siapa dia? Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda ketika Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, engkau sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah." Nabi itu memuji-muji kebaikan Khadijah. Nah, kenyataannya itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bukankah kata Aisyah, Khadijah itu seorang perempuan tua yang kau nikahi? Berapa umur Nabi bu waktu menikahi Sayyidah Khadijah? 25 tahun. Sayyidah Khadijah umur beliau 40 tahun. Kenapa engkau sering menyebutnya wahai Rasulullah? Bukankah Allah sudah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik, dengan yang lebih muda, dengan yang lebih cantik? Tiba-tiba muka Rasulullah berubah menjadi merah. Bahkan Nabi kita bersumpah, "La," kata Nabi, "tidak. Ma'abdalani Allah, aku tidak pernah diberikan ganti semulia Khadijah." Khadijah telah membenarkan kerasulanku ketika orang lain mendustakannya. Khadijah beriman kepadaku ketika orang lain kufur kepadaku. Dia Khadijah telah menolong agama Allah ini dengan memberikan seluruh hartanya kepadaku guna tegaknya agama Allah. Dia Khadijah telah memberikan kelapangan kepadaku ketika orang lain menyusahkan diriku. Dia Khadijah telah memberikan keturunan kepadaku. Masya Allah. Sebegitunya Rasulullah menyanjung Khadijah. Nang menyanjung Khadijah ini Rasulullah. Rasulullah ini manusia yang paling mulia, penduduk langit dan bumi, yang paling dicintai oleh Allah di atas segalanya. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Bahkan Nabi kita juga bersabda, ulun akan membacakan hadis-hadis tentang kemuliaan kedudukan Khadijah. Siap kamu mendengari bo? Ulun bacakan. Hadis ini menjadi perpegangan buat kita wanita muslimah. Siapa bu perawinya? Kadang-kadang anak mahasiswa bertakun, pian bacakan hadisnya siapa perawinya? Ini nah ulun bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari merawikan hadis gue apabila beliau yang merawikan derajatnya tuh sama dengan Al-Quran. Bila kada percaya, hukum ini kebenaran hadis ini. An Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Khairun nisa'iha Khadijah." Sebaik-baik wanita pada masanya adalah Khadijah. Subhanallah. Seandainya Khadijah tidak memberikan seluruh harta kekayaannya buat kita, bu, habis sudah Islam tuh sampai di sana aja, kada sampai ke Indonesia.
Oleh karena itu kita sering baca manaqib. Alhamdulillah. Insya Allah orang yang senang baca manaqib Sayyidah Khadijah ini akan mendapat kemuliaan dunia akhirat. Karena kita membaca sejarah orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi mencintai Khadijah? Karena dia cantik, bukan karena cantiknya. Karena dia kaya, bukan karena kayanya. Laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku mencintai Khadijah. Aku bersyukur untuk mendapatkan cintanya. Aku berjanji, kata Nabi, mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Cinta kalian dan Ummul Mukminin. Apalagi Tuhan madahkan An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad diutamakan sempurna setelah mencintai Allah. Sedangkan wa azwajuhu ummahatul mukminin. Sambungan ayat itu, seluruh istri Nabi itu waliyatullah min awliyatillah. Jadi seluruh wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping hidup Rasulullah itu tidaklah menikahi seorang wanita pun illa wahyu yuha, kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu. Karena memang Khadijah adalah wanita yang teramat mulia akhlaknya. Ketika seorang wanita bernama Nafisah, sahabat akrabnya Sayyidah Khadijah, menemui Rasulullah sebelum terjadinya akad nikah antara Nabi dengan Ummul Mukminin, ujar Sayyidah Nafisah, wahai baginda Al-Amin. Jadi Nabi kita tuh sudah dipanggil Al-Amin, manusia yang paling dipercaya. Kalau boleh ulun batakon bahasa Banjarnya nih, kenapa pian sampai saat ini belum jua menikah? Kenapa pian jadi nikah tak pembuka aja boleh? Lalu ujar Nabi, aku tidak memiliki bekal untuk menghidupi rumah tangga, belum punya pekerjaan tetap. Bagaimana pendapatmu jika ada seorang wanita yang teramat mulia, dia seorang saudagar terkaya di negeri ini, dengan segudang kemuliaan, dia wanita yang memang tidak ada bandingannya kecantikannya, kehalusan budinya, menginginkan dirimu sebagai pendamping hidupnya. Apa jawab Nabi? Siapakah dia? Siapakah dia? Jawab Nabi, dialah Khadijah. Apa jawab Nabi? Menurut riwayat Sayyidina Jibril datang, katakan iya, atau malaikat Jibril. Nabi halus bahasanya. Memang Khadijah adalah seorang wanita yang teramat mulia akhlak. Adalah Nabi marah, Khadijah itu pemanjongnya ada, hubung asal kampung ada. Memang Khadijah teramat mulia akhlaknya. Dia tidak melakukan perbuatan jahiliyah. Masya Allah, la quwata illa billah. Nabi memuji. Pahamlah sudah Nafisah, Sayyidah Nafisah, bahwa Rasulullah pun sangat mengagumi Khadijah. Akhirnya terjadilah kesepakatan pernikahan itu. Sebelum dilangsungkan akad nikah, Sayyidah Khadijah mendatangi rumah Abu Thalib, karena Nabi ini dipeliharakan oleh paman Sidin. Usia 4 tahun dipelihara oleh seorang wanita mulia, Halimatus Sa'diyah, yang bermukim di pinggiran kota Taif. Setelah itu dibesarkan oleh bunda beliau Aminah 6 tahun, 2 tahun aja 6 tahun wafat. Setelah itu berpindah tangan pemeliharaan Nabi kepada kakek yang teramat mulia Abdul Muthalib, 2 tahun 8 tahun. Setelah itu Abdul Muthalib merasakan dekatnya sakaratil maut, berpesan agar ini permata hati beliau ini dipelihara dengan baik, disambut dengan penuh kasih sayang oleh Abu Thalib. Jadi Nabi ini kada bisi mama, kasihannya Rasulullah kok, kada bisi abah, tinggalnya di rumah paman beliau.
Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka Sayyidah Khadijah ini membawa pembantu-pembantunya, asisten-asisten rumah tangganya, banyak boy. Menurut riwayat pegawai Sayyidah Khadijah ini 300 laki-laki boy, 300 perempuan. Yang bang asisten rumah tangga berapa orang? Ada sama ya Allah kita nih, mudahan berkat ummul mukminin bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Datang menemui Rasulullah di rumah Abu Talib. Ringkas kata Khadijah, memang aku sangat mengagumi dirimu wahai anak pamanku. Dan sesungguhnya kata Khadijah, kalau memang engkau berkenan, aku mengagumimu karena tampanmu. Bukan karena tampanmu, memang iya tampan, tapi bukan ketampanan Nabi. Bukan karena nasabmu yang teramat mulia, demikian walaupun memang nasab Nabi tiada duanya. Bukan karena engkau muda, ini banyak kalau bola tante-tante girang. Banyak kalau bola angkat 7 anak muda. Oh, bukan karena mudamu, wahai Sayyiduna Al-Amin, aku bersimpati kepadamu supaya tahu nih maksudnya boy, karena aku mendengar kabar dari para rahib yang datang berziarah ke Baitullah ini mengatakan tanda-tanda kerasulan itu telah nampak pada dirimu. Aku yakin engkaulah Nabi dan Rasul yang ditunggu-tunggu. Aku berharap, kata Khadijah, kalau engkau berkenan menjadikan diriku sebagai pendamping hidupmu, semoga engkau membimbing aku menjadi hamba Allah yang terbaik. Aku ingin mengabdikan seluruh hidup dan jiwa ragaku untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baiknya pula, ya kalau kena pada hendak palaki anun kan hakun sih deh. Memang sih deh, andai kata Nabi Muhammad tuh Tuhan tak hakun aja juga sih deh. Karena dinang diharapkan ini bukan dunia, tapi akhirat. Apa jawab Nabi? Khadijah, engkau ini hanya pantas dinikahi oleh raja-raja. Iya benar orangnya. Jadi konon kabarnya seluruh orang terkaya di Mekah coba kumpul seberatan belum separuh dari kekayaan harta Khadijah. Wahai Khadijah, engkau ini hanya cocok dinikahi oleh raja-raja. Adapun aku ya Nabi, aku hanya bisa meminang seorang wanita yang menerima apa adanya dari diriku. Apa yang diberikan oleh engkau dalam perdagangan ke negeri Syam, ujungannya nih boy, aku serahkan kepada pamanku. Kata pamanku, sepertiga buat bekal modal kan, sepertiganya aku akan belikan ontak, pedagang lagi, sepertiganya buat mahar. Aku janabi orang yang tidak berpunya. Kata Khadijah, walaupun orang lain bisa memberi yang banyak harta, aku tidak menginginkannya. Walaupun engkau apa adanya, aku menginginkan, walau sedikit menginginkan dirimu untuk menjadi pendamping hidupku. Subhanallah, adalah orang kayak itu, Bu. Ada di sinetron. Mun wahini zamannya nih bola. Zaman wahini ada juga boleh kita kadang-kadang tahu. Jadi nang dicari nih untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Apa jawab Nabi wahai Khadijah? Kalau memang perkataan orang itu benar, aku ini seorang Nabi dan Rasul, engkau akan mendapati aku akan setia kepadamu. Subhanallah, amun aku di Nabi dan Rasul ada cager menyakiti hati lon bini. Dan tambah sakinah mawaddah warahmah nih kita berkat ummul mukminin. Kalau memang aku ini seorang Nabi dan Rasul, engkau mendapatkan pahala yang sama. Dan engkau akan mendapati aku akan selalu setia kepadamu. Seandainya perkataan orang itu ya Nabi tidak benar, bisa juga Nabi ini bercanda boy.
Aku ini bukan seorang nabi, seorang rasul. Engkau juga mendapat pahala yang sama. Nah, dilangsungkanlah pernikahan Rasulullah. Jadi bulan itu pada bulan Syawal. Subhanallah, Nabi menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa sanjungan Nabi kepada Khadijah lagi, Bu? Tadi riwayat Imam Bukhari. Yang berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah Nabi bersabda, ini akhrajahul Bukhari, ini Bukhari juga perawinya. Karena orang gue ada segelintir bapak baca manaqib Ummul Mukminin. Nah, bid'ah datang di mana? Nabi kita aja banyak sering menyebut. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, hampir setiap hari Nabi menyebut jasa-jasa Khadijah. Sehingga merah bibir Sidin, pakai sabar sampai merah bibir. Masya Allah, Rasulullah cinta, berarti Allah mencinta Sayyidah Khadijah. Nah, ibu-ibu yang ulun muliakan, qalat Aisyah, ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah min kasrati zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha, rawahul akhrajahul Bukhari. Tidak ada wanita yang paling aku cemburu ingin seperti orang itu di hati Rasulullah, kecuali Khadijah. Kenapa? Min kasrati zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iya, karena beliau sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Jadi kalau ibu tiap bulan baca manaqib, berarti mengikuti jejak Rasulullah. Tiap bulan memaulitan. Ya kalau boleh ada lupa dengan tukang dendangnya pulang bacakan natawassal bil hubaba, masya Allah. Itulah ibu-ibu, kita ini menurut jejak para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Hasbuka min nisa'il alamin, cukup kata Nabi. Wahai umatku, Khadijah menjadi contoh tauladan terbaik untuk seisi alam. Subhan, imannya yang mantap. Belum lagi menikah dengan Rasulullah, Khadijah sudah beriman dengan kerasulan Sidin. Sehingga Sayyidah Khadijah memanggil ketika selesai akad nikah, wahai Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini anak paman Sidin juga. Berdirilah engkau di depan Ka'bah, di depan makam Ibrahim, dan sholat nanti di belakang makam Ibrahim diberkatkan berkat Ummul Mukminin insyaallah. Jangan dimatiakan, tapi sering-sering datang ke makam bertawaf di Baitullah. Amin, berkat Ummul Mukminin. Pergilah engkau wahai Waraqah bin Naufal, berita ini supaya diketahui oleh penduduk. Berserulah engkau di depan makam Ibrahim atau di samping makam Ibrahim, katakan Khadijah bintu Khuwailid telah memberikan seluruh harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun yang berdiam, kepada Muhammad ibnu Abdullah. Subhanallah. Apakah kalian jadi saksi? Kata Waraqah bin Naufal, kami semua jadi saksi. Wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ilam fa'agna. Wahai kekasihku Muhammad, ujar Allah, bukankah engkau mendapati dirimu dalam keadaan miskin dan papa? Tiba-tiba engkau aku bikin kaya dengan hartanya Khadijah. Subhanallah. Kemudian apalagi hadis Nabi? Hadis Nabi berikutnya ulun bacakan lagi. Hadis ini rawahun Nasa'i, diriwayatkan Imam Nasa'i. An Anas qala Jibrilu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Dari Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini boy menjadi khadim Rasulullah 8 tahun. Jadi mendampingi Rasulullah kemana aja Sidin bepergian. Banyak hadis yang dirawikan. Ujar Sayyidina Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Jibril, malaikat Jibril berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, inna Allah yuqri'u Khadijah assalam. Malaikat Jibril
membawa apa yang dibawa Sidin? Salam ya Allah. Allah berkirim salam kepada Khadijah. Radhiyallahu anha. Innallaha yuqri'u Khadijah assalam. Puja malaikat Jibril wahai Rasulullah, sampaikan Allah Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin berkirim salam kepada Khadijah, mulianya Khadijah. Makanya Nabi memberi gelar kepada Khadijah ini Al-Kubra. Ini Nabi yang menyematkan gelar ini bukan dari siapa sih, bukan dari masyarakat Arab, dari Nabi Al-Kubra. Apa agung imannya, agung cintanya, agung pengabdiannya, agung akhlaknya, wanita yang teramat mulia. Jadi Allah sendiri berkirim salam. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diberi salam adalah Khadijah setelah Rasulullah. Wala Jibril salam. Ujar Nabi pulang, malaikat Jibril berkirim salam pulang dengan Khadijah. Lalu jawab Khadijah apa? Innallaha huwassalam. Dialah Allah yang memberi keselamatan. Wa ala Jibrilus salam. Sampaikan Rasulullah lah yang ke bahasa kita. Kalau menangkat Jibril ulun berkirim salam dalam sini. Wa alaika ya Rasulullah salam. Bagi engkau sendiri wahai Rasulullah salam sejahtera buat dirimu yang teramat agung dan mulia. Nah ini dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahul Muslim. Nah Imam Muslim ulang. Jadi bila Al-Quran itu buat kesahihannya itu sudah dipastikan. Imam Muslim, Imam Bukhari apabila mengeluarkan hadis tidak ada seorang pun dari umat Rasulullah yang bisa mendustakannya. Ini hadis akhrajahu Muslim, Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, lam tazawwazin Nabi ala Khadijah hatta matat. Sepanjang hidup Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak disuruh oleh Allah menikahi seorang wanita jual. Subhanallah, kadang Tuhan menyuruh. Setelah wafat Khadijah, Rasulullah diperkenankan menikahi seorang wanita yang teramat mulia, namanya Saudah. Lebih tua daripada Rasulullah lagi. Berjalan beberapa waktu, datang lagi malaikat Jibril membawakan selembar daun surga. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkan dirimu dengan putri Abu Bakar. Lihat nih nah gambarnya. Subhanallah mulianya Sayyidah Aisyah. Sabda Nabi, aku terima nikahnya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, saat itu beliau baru berusia 9 tahun. Apa rencana Allah? Seandainya Sayyidah Aisyah tidak mendampingi Rasulullah, bagaimana kita dapat ilmu? Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidah Aisyah yang dinikahi 9 tahun tadi menjadi tuan guru besar yang tiada bandingannya. Nabi wafat sudah lagi 20 umur buah. Menjelang masih muda benar, masih kanak-kanak. Tapi orangnya cerdasnya luar biasa. Sehingga berdatangan para sahabat bertanya permasalahan hukum, tidak ada yang tidak terselesaikan. Nah Tuhan bisi rencana Allah yang lebih tahu, kita kada tahu. Jadi kita berbaik-baik sangka dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nah Sayyidah Aisyah aja merawakin hadis karena Rasulullah memuji di hadapan Sayyidah Aisyah. Kemudian laqad ruziktu hubba. Nah ini riwayat Imam Muslim juga. Laqad ruziktu hubba wa ana uhibbu ma yuhibbuha. Sungguh aku telah diberi oleh Allah cinta yang bersangatan kepada Khadijah, cinta yang sejati. Dan ujar Nabi wa ana uhibbu ma yuhibbuha, aku janji akan mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Enggak ada kisah lagi. Cinta benar orang Khadijah diberatan ibu-ibu. Betul apa betul? Betul. Masya Allah. Bahkan hajatun kemarin kawan-kawan Sidin berkirim dibacakan manakib sana, di sana disembelihkan kambingnya. Alhamdulillah.
ulun berdoa pian berataan mudah-mudahan datangin sidin dua ke sana. Biarlah ke sana berataan. Alhamdulillah. Kenapa jadi menyembelih kambing? Karena memang ada hadisnya. Nah, ini hadisnya lagi. Bahwa Rasulullah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunsa abadan. Waddaha wa qad yazbahu syah binafsi. Wa yaqta. Nah, beliau Rasulullah itu tidak pernah melupakan cintanya terhadap Khadijah. Subhanallah. Dan beliau wa yuqatti'u a'da'aha wa yakhussu sadiqaha fa aqribah. Hadisnya Rasulullah sering menyembelih kambing. Ada menyuruh orang, kalau kau menyuruh orang lain sebagai kambing, ada beliau sendiri yang menyembelih kambingnya, lalu membagi-bagikan apa yang dibagi dagingnya dan meminta kepada keluarga Khadijah untuk bisa dijadikan hadiah. Kayak apa tuh pula? Nabi menyembelih seorang kambing. Jangan menyuruh Sayyidina Ali sak ngurus sembelih sidin. Hendak orang lain yang menyembelih. Beliau yang menyembelih kambing, beliau yang menguliti, beliau yang motong-motong, beliau yang membagi-bagi, antar ke rumah saudaranya Khadijah. Julung kepada iparnya Sayyidah Khadijah. Tuh antar sana sahabat akrabnya Khadijah. Subhanallah. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, sepertinya tidak ada wanita di dunia ini jatimu kecuali Khadijah. Memang sabda Nabi, kesetiaan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau ibu-ibu itu setia lawan abahnya, berarti imannya mantap. Amin ya Rabbal. Imung abahnya jak mendengar nih. Merdeka di sini. Alhamdulillah. Jadi kesetiaan cinta itu bagian daripada iman. Masya Allah, la quwata illa billah. Dan disebutkan di dalam hadis. Di dalam hadis ini banyak banget hadis pula namanya Jung Ummul Mukminin ini. Di antaranya lagi bahwasanya demi Allah aku akan menyebutkan kepada kalian akan satu hadis. Jikalau bukan karena firman Allah yang melarang menyembunyikannya, niscaya tidak aku sebutkan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Utsman bin Affan, Rasulullah mengajari aku berwudu. Pertama kali yang diajari berwudu adalah Khadijah. Subhanallah. Nabi kita nih buah datangi malaikat Jibril. Lalu beliau menerima kalau perintah sholat 5 waktu. Setelah wafat Khadijah, beliau dibawa naik Isra Mi'raj. Setelah itu turun, malaikat Jibril datang ke hadapan Baitullah. Lalu malaikat Jibril ini mengepakkan sayapnya keluar air. Begitu Nabi kita berwudu, malaikat Jibril jadi imamnya di hari Senin. Jadi kalau kita nih boleh mengqadha salat, kata Imam Syafi'i, mengqadha itu dimulai salat zuhur. Karena perintah salat zuhur itu pertama kali turun, perintah salat zuhur itu pertama kali dilakukan Nabi dengan malaikat Jibril. Nah, salat zuhur Nabi, malaikat Jibril imamnya di hadapan Ka'bah. Di situ Nabi berwudu, lalu diajari oleh malaikat Jibril cara berwudu. Kemudian pulang ke rumah. Di waktu asar mengajari Khadijah pulang berwudu. Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah ini sholat asarnya di hadapan Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dengan rukun Iraki. Karena pian untuk tunjukkan, mau kan tunjukkan, tapi tulakan dulu kita kasih tahu. Mudahan kabul nih. Antara pintu Ka'bah dengan rukun Iraki, pian akan ke sana kena. Amin. Ada di sana apa keramik berwarna coklat, ada sekitar 5 biji. Ditandai sampai hari ini seluruh keliling Ka'bah itu kan ada keramik yang berwarna coklat, kecuali di situ. Mengingat di situ Rasulullah mengimami Sayyidah Khadijah sholat asar.
Ada satu rawi lagi bertiga dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hendaklah bupian melihat keramiknya tuh. Ulun bilanya datang ke hadapan Ka'bah menyisih-nyisih. Hendak lihat keramik tuh. Ulun cium. Sobat, cium. Mudah jadi ahli sholat seberata. Amin. Berkat Rasul. Rabbi ja'alni. Angkat tangan bu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku, keluargaku dan keturunanku menjadi ahli sholat. Berkat Rasul. Ini aja nah, mudahan besar manfaatnya. Amin. Samalam Ibu Hajah Rohani aja belum puas lagi kiawakan Ibu Nur Hasanah pulang. Ada puas belum? Ada puas, insya Allah. Ada amalan maukah kita beramai-ramai mengamalkan? Ada amalan yang ulun bagikan gratis aja fotokopinya. Nah, ini nah. Jadi amalan ini buat dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ini salawat untuk diberi ilmu yang mana ilmu laduni. Amin. Dan orang apabila gigih mengamalkan salawat ini, konon kabarnya akan diberi mimpi ketemu Rasul. Maukah mengamalkan? Iringi ulun. Ini ulun terima dari Allah yarham guru kita sekumpul. Dibaca selesai salat yang 5 waktu sekemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin. Ulun ijazahkan. Barakallah, insyaallah diberkahi oleh Allah SWT. Ini amalan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk kita jadikan wirid. Insya Allah kita dimudahkan, diterangi hati kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan perantaraan mengamalkan salat yang kita dikabulkan segala hajat dan akan diberi mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Berkat Rasulullah, berkat ummah mukmin. Allah mansurna fahati ridwani alaiha wa amidana bil asrari lati audataha ladaiha la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidah Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum. Mari kita selamat Ulang tahun perkawinan anak Sidin, Bu Ai. Masya Allah, di hari ulang tahun perkawinan Anak Sidin. anak dari Ibu Hajah Rohani. Mudah-mudahan anaknya ini yang ulang tahun perkawinan ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dapat menciptakan rumah tangganya baik di jannati, rumah tanggaku bagaikan surgaku. Ala tilkan ya bisiri nabi walin nabi bisiri suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis saqalain wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Sa'alnaka ya rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan bil ahli wal walad wal banat wa tula hayatin maqama istiqamah wa hifzan min al hammi wal kibri wal riya wal ujubi wa sum'ati wa bisyukra wa bitasaduqi bil majalis wal mahafil wa rizqan wasi'an halalan qasirin yakunu lana 'aunan ala manhajir rasyad wa husni adabil bil akhlaqi jami'a ya barru ya samad bijahin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bijahin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bijahin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummul mukminin ya ummana khadijatul kubra ya ummana khadijatul kubra ya ummana khadijatul kubra
Allah mustajib doa ya Allah, kabulkan segenap doa dan permintaan saya dan seluruh keluarga. Demikian pula kami yang hadir di sini ya Allah. Washfi maradana, sembuhkan, angkat penyakit-penyakitnya ya Allah, panjangkan Allahumma tawil umurana, umurnya dan umur kami semua ala fawqal yasinin bi sihah kamilah wa afiyah kamilah li'ala kalimatiddin ma'al ikhlas wa siddiqi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin warham mautana iqdi hawaijana, kabulkan segala hajat-hajatnya ya Allah, wabil khusus penanda yang melangsungkan ulang tahun perkawinannya ya Allah. Allah barik lahuma wa hab lahuma baitan sakinatan mawaddatan wa rahmah ya Allah, wa zurriyatihima min ibadikas salihin. Allahumma fahimna wa yahum fahman nabiyyin wa habisna wa yahum kama habizal mursalin. Allahumma rizukna wa iyahum kamilatan mutaba'atan li nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatun fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal sihah wa abwabal salam. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah telah kita bersama ceramah agama yang telah disampaikan oleh kepada Ibu Ustazah diucapkan terima kasih. Semoga isi ceramah tadi kita dapat memakai pesannya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Salah hilapnya atau kekurangan jika ada kekurangan atau kelemahan dalam acara ini, mohon maaf. Kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.